Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dan tentu di dalam penyampaian saya ini akan ada angka-angka yang tentu menjadikan perhatian kita semua. Karena kita sebagai bangsa, tentu kita menginginkan agar bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, kita dapat menghantarkan Indonesia dalam sejahtera lahir dan batin. Jadi hari ini seneng banget bisa ngasih inspirasi bahwa inovasi pangan lokal itu sebenarnya dahsyat-dahsyat, dan juga gimana caranya untuk teman-teman semua bisa mengurangi food loss dan food waste supaya Indonesia juga nggak bermasalah dengan food loss dan food waste. Dan semoga juga ini bisa menjadi acara yang berkesinambungan supaya teman-teman di tempat lain juga memiliki inspirasi yang sama, supaya semakin banyak yang mengerti tentang gimana caranya mengolah food loss dan food waste menjadi lebih baik. Karena satu adalah itu akan menjadi sampah yang tidak terolah dan tidak bisa digunakan, sedangkan sebagai orang yang menjalani food industry harusnya bisa mengolah waste ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, mudah-mudahan dari kantor utusan khusus Presiden ini bisa juga memberikan training-training seperti ini yang lebih sering, supaya juga teman-teman di tempat lain juga jadi lebih banyak mendapatkan manfaat dan juga bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Ya, ini lanjutan ya dari sebelumnya di Jakarta. Jadi hari ini luar biasa banget karena diadakannya di Jogja. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena antusias dari teman-teman yang ada di sini sangat luar biasa. Apalagi mengenai food loss sama food waste. Karena food loss sama food waste ini di Indonesia sangat banyak sekali ya. Bahkan bisa dipresentasikan berapa tuh 30%-an ya. Jadi dengan adanya FGD ini diharapkan bisa menurunkan food loss sama food waste. Dan praktek tadi salah satu dari skema gimana kita cara mengurangi untuk food loss dan food waste. Dengan cara itu mungkin teman-teman yang ada di asosiasi pendidikan dan juga pemerhati bisa menerapkan di daerahnya masing-masing. Sehingga pada saat ke depan kita bisa menurunkan angka dari misalnya 30% diharapkan sampai dengan 5% seperti itu. Jadi sangat baik sekali untuk hari ini dan diharapkan di kemudian hari kita ada yang namanya tambahan-tambahan lagi atau FGD lagi tentang hasil. Karena hari ini kita sudah melakukan forum diskusi. Hasilnya mungkin akan kita bisa lihat di next-nya, gimana implementasinya, apakah sudah jalan atau belum. Kalau misalnya belum, kita akan mendatanginya seperti itu. Jadi harapan saya sih seperti itu ya. Kita juga sudah melakukan gimana caranya untuk melakukan pengolahan pangan lokal. Singkong itu kita jadikan mungkin sebagai makanan tambahan. Tapi sekarang kita melakukan singkong menjadi makanan utama gitu. Makanan utama di makanan biasa seperti lunch, dinner atau makan siang atau makan sehari-hari, dan juga pengolahan di bidang kuenya seperti itu. Dan pada saat yang pernah saya lakukan itu mendapat apresiasi. Dan ini akan kita sebarluaskan gimana cara untuk pengolahan makanan tersebut. Ya, salah satunya melalui edukasi. Karena saya yakin kok pangan kita sangat baik sekali, pangan lokal. Cuman cara untuk pengolahannya yang masih terbatas. Seperti itu.
Jadi hari ini tuh untuk gimana mengurangi food loss sama food waste bagi food vendor ataupun resto, hotel ataupun penjamah makanan sih. Jadi fungsinya itu agar untuk kedepannya kita itu bisa meminimalisir apa yang namanya untuk membuang makanan yang notabene itu sebenarnya untuk bisa dijadikan sebagai bahan makanan yang lain atau alternatif untuk bahan makanan yang bisa dijadikan alternatif setiap orang untuk bisa mengkonsumsi makanan juga. Terus tadi saya mempresentasikan sebuah salad lokal yang notabene bahan-bahan lokal dari Yogyakarta juga, tapi dengan proses atau cooking western method. Jadi emang kita kombinasikan fusion seperti itu. Jadi kayak ada tempe dan segala macam kita untuk bersaing. Jadi kekuatan pangan di negara kita ini sebenarnya sudah luar biasa. Berbagai macam variasi makanan, bahan makanan, komoditasnya itu luar biasa untuk mendukung kelangsungan hidup untuk kuliner ke depannya sih. Jadi menurut saya semua hal yang menyangkut dengan dunia kuliner bahan makanan itu harus diutamakan demi kelangsungan kehidupan yang akan datang.